Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hedonisme. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Habibah Zulfa, nomor presensi 29. Saya Kian Aprilia Santi, nomor presensi 21. Saya Aurelia Syakira Fadila, presensi 5. Saya Fatina Nada Hasan Fadiza, nomor presensi 31. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hedonisme. Hedonisme adalah istilah berasal dari bahasa Yunani hedon, berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sifat hedonisme ini adalah berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan menyenangkan. Jadi orang yang menganut paham ini itu beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesenangan itu bisa diraih dengan banyak melakukan kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Banyak yang beranggapan bahwa gaya hidup hedonisme itu adalah pandangan hidup yang berdasarkan hawa nafsu semata. Paham ini sangat erat kaitannya dengan harta benda, kepuasan batin dan kebebasan. Sederhananya, ini merupakan salah satu sifat orang yang merugikan karena hanya memikirkan kebahagiaan yang sesaat di dunia ini. Selanjutnya adalah perbedaan hedonisme, konsumerisme, dan materialisme. Hedonisme, pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Ini sifatnya disadari. Yang kedua, konsumerisme, sebuah paham yang menjadikan seseorang mengkonsumsi barang secara berlebihan. Ini sifatnya kurang disadari. Hedonisme itu juga berlebihan, namun kalau hedonisme itu menjadi kenikmatan materi itu menjadi tujuan utama. Kalau konsumerisme itu belum tentu menjadi tujuan, belum tentu materi itu menjadi tujuan utama hidup. Dan kalau konsumerisme ini sebenarnya kurang disadari. Terus materialisme, orang yang memiliki sifat materialisme ini yaitu memandang orang itu dari segi materi. Jadi pandangan hidup yang menjadi dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indah. Yang itu, orang yang memiliki sifat materialisme ini menilai orang itu dari segi materi semua. Jadi misalkan bergaul aja tuh nggak mau yang hidupnya sederhana, jadi milih yang bergaul orang yang kaya raya gitu, nggak mau. Selanjutnya adalah ciri-ciri hedonisme. Yang pertama adalah kenikmatan dan kesenangan pribadi menjadi tujuan utama. Jadi salah satu ciri hedonisme itu yang pertama itu kalau yang ini tuh mereka akan memilih hal-hal atau perilaku yang menyenangkan bagi dirinya. Mereka hanya memikirkan kesenangan belaka saja. Terus yang kedua adalah tindakan tidak memedulikan kepentingan serta kebahagiaan orang lain, egois. Jadi orang yang memiliki ciri yang ini tuh mereka tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain. Bahkan mereka itu rela orang lain menderita demi kesenangan yang didapatkan. Terus yang ketiga adalah tidak pernah merasa puas. Jadi orang yang memiliki ciri ini itu tidak bersyukur. Jadi mereka tuh telah memperoleh banyak kenikmatan dan kesenangan itu, tetapi mereka tuh selalu merasa kurang. Terus yang keempat, berperilaku konsumtif. Sebab yang berfokus pada kepuasan nafsu itu adalah berperilaku konsumtif. Mereka akan membeli atau berbelanja sesuatu berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga sifat hedonisme akan diikuti juga dengan sikap boros. Terus yang kelima adalah sifatnya sombong. Mereka itu menilai orang lain berdasarkan harta dan penampilan fisik.
mewah dan kesenangan belaka menimbulkan perasaan lebih baik dibanding orang lain. Ini juga hampir sama dengan itu tadi, sifat materialisme. Dan diskriminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Nada. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi hedonisme. Di sini ada faktor internal, yaitu sikap. Sikap sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan budaya, dan lingkungan sosial. Jadi di sini misal kita hidup di dalam lingkungan orang-orang yang kaya. Misal si A, itu tetangganya beli mobil baru, yang si B, tetangga sebelahnya itu misal beli baju dan lain itu pasti akan mempengaruhi diri kita untuk kalau dia bisa beli kenapa aku gak bisa gitu, walaupun kita sendiri misal belum mampu untuk membelinya dia sehingga bisa menghutang. Terus yang kedua, pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari mulai belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Jadi di sini pengalaman dan pengamatan. Misal di masa lalu orang itu tidak mampu. Jadi kemudian ketika dia sukses, dia akan belajar dari masa lalunya. Jadi aku dulu gak mampu beli ini, jadi karena aku sekarang sukses, aku bebas kerja apa aja. Nah, gitu. Terus dari kepribadian, karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Jadi memang ini hedonisme ini juga berpengaruh dari kepribadian. Terus yang eksternal. Motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan praktis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hedonisme. Faktor eksternal yaitu pergaulan. Pergaulan memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Jadi seseorang biasanya mengikuti gaya hidup orang yang berada di lingkungan pergaulannya. Nah, misal kita bergaul dengan orang yang kaya, otomatis kita akan ikut dalam pergaulan orang kaya itu. Terus keluarga. Pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Kemudian kelas sosial. Kelas sosial dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ini kayak ibu-ibu itu loh yang Nah, sosialita itu juga termasuk ke dalam kelas sosial. Terus kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif hedonisme. Akhir-akhir ini kan warga Indonesia ini banyak yang terjerumus dalam sifat hedonis, yang dimana itu tuh dapat memberikan dampak negatif. Apa aja dampak negatifnya? Yaitu hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas. Hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas itu maksudnya mengeluarkan uang tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan sama aspek prioritasnya. Yang kedua ada struktur keuangan jadi tidak sehat. Karena orang dengan sifat hedonis itu lebih mementingkan kesenangan pribadinya, jadi mereka lebih banyak mengeluarkan uangnya daripada pemasukan uangnya, pengeluaran uang. Yang ketiga ada tidak adanya dana darurat dan investasi, karena mereka mempunyai sifat hedonis itu lebih banyak pengeluarannya, mereka lebih mementingkan buat kalau ada uang mereka lebih mengutamakan untuk menghabiskan uang itu daripada
menginvestasikan atau menyimpannya. Terus yang selanjutnya adalah tidak punya perencanaan keuangan jangka panjang. Ya, karena mereka punya sifat yang lebih mementingkan untuk menghabiskan uangnya, jadi mereka tuh nggak punya perencanaan keuangan jangka panjangnya. Mereka tuh nggak mementingkan, nggak memikirkan masa depannya. Yang terakhir adalah memicu hutang dan depresi. Karena mereka itu juga kalau misalnya nggak punya uang, mereka tuh lebih kayak harus punya uang gitu loh. Jadi mereka mencari cara buat dapat uang. Jadinya mereka menghutang dan kalau nggak dapat kan depresi. Selanjutnya adalah jenis-jenis hedonis. Jenis-jenis hedonisme ini tuh ada 3. Yang pertama adalah physiological hedonis. Menganggap bahwa manusia itu diciptakan dengan cara lahiriah menginginkan kesenangan. Jadi physiological hedonisme ini seseorang yang menginginkan kesenangan, di mana ia menganggap bahwa manusia secara naluri itu memiliki sifat untuk menghindari rasa sakit dan derita. Yang kedua ada evaluate hedonism. Dalam konsep evaluate hedonism ini, hanya kesenanganlah yang berharga, serta juga rasa sakit atau ketidaksenangan merupakan hal mengecewakan atau juga dianggap sesuatu yang tidak layak dirasakan. Ya itu. Yang ketiga ada rationalizing hedonisme. Ini tuh seseorang mencari kesenangan tanpa paham, tapi paham akan konsekuensinya. Jadi rationalizing hedonisme ini tuh contohnya kayak orang yang menggunakan narkoba. Mereka kan menggunakan narkoba itu tahu konsekuensinya, tahu nanti dia bakalan jadi gimana, tapi mereka tuh tetap melakukannya. Itu masuk ke rationalizing hedonisme. Baik, selanjutnya yaitu cara menghindari sikap hedonisme. Yang pertama yaitu mengubah mindset konsumtif menjadi produktif. Cara menghindari sikap hedonisme yang pertama yaitu kita harus memiliki pola pikir bahwa sesuatu harus didasarkan pada produktivitasnya. Misalkan kita menyukai barang kerajinan seperti dari kayu gitu. Kita suka mengoleksi kerajinan itu sehingga kita terus-terusan membeli. Daripada membeli, kita harus mempunyai skill untuk membuat kerajinan itu supaya kita dapat mempunyai banyak kerajinan tersebut. Yang kedua yaitu menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Sebagai manusia, kita harus memiliki pola pikir atau mindset memahami bahwa kehidupan ini selalu berputar, yaitu kita kadang selalu diberi masalah sehingga kita dapat kita bisa kesulitan atau sedih, dan di sisi lain kita bisa diberikan kenikmatan atau kesenangan sehingga kita bisa merasakan senang atau bahagia. Yang ketiga, susun target dan rencana keuangan jangka panjang. Dalam hidup kita perlu menyusun target untuk di masa depan kita, yaitu dengan cara mempunyai financial planning dan memikirkan masa depan. Maka kita bisa mengontrol gaya hidup kita, sebab ada hal yang jauh lebih penting daripada yang kita inginkan. Yang keempat, membatasi diri saat melakukan self reward. Self reward itu sangat penting buat kehidupan kita, mempunyai banyak manfaat, yaitu salah satunya bisa memotivasi diri kita untuk lebih berkembang. Self reward itu kan memberi imbalan kepada diri sendiri atas pencapaian yang kita lakukan. Tetapi jika kita melakukan self reward secara terus-terusan, maka kita akhirnya dapat memiliki sifat boros yang memicu pada sikap hedonisme. Selanjutnya, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Jika kita membeli sesuatu atau
sesuatu, kita sebaiknya mencatat pengeluaran dan pemasukan. Karena hedonisme kan berkaitan dengan sikap boros. Maka oleh sebab itu, dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan, kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Yang selanjutnya, mengurangi penggunaan kartu kredit. Kartu kredit saat ini memang sangat praktis karena kita tinggal menggesek untuk membeli sesuatu. Tetapi dengan kartu kredit tersebut, kita kan tidak mengeluarkan uang cash. Jadi kita tuh mudah tergiur untuk membeli sesuatu tanpa memikirkan pengeluaran kita. Yang terakhir yaitu selektif saat memilih lingkaran pertemanan. Lingkaran pertemanan memang sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Jika kita memiliki lingkaran pertemanan yang memiliki sifat hedonisme semua, ujung-ujungnya kita juga terpengaruh akan pertemanan tersebut. Selanjutnya yaitu contoh perilaku hedonisme. Yang pertama, memiliki mobil mewah. Untuk saat ini mobil memang menjadi kebutuhan keluarga. Tetapi dengan memiliki mobil mewah itu dapat dengan memiliki mobil mewah tersebut kita bisa memiliki pengeluaran yang sangat tinggi, pajaknya juga tinggi, dan mengeluarkan ekstra lebih untuk membiayai atau memelihara mobil tersebut. Yang kedua yaitu memiliki smartphone yang canggih. Smartphone saat ini memang bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer kita. Smartphone ini juga bisa dijadwalkan dengan sandang, pangan, dan papan. Tetapi dengan memiliki smartphone mewah itu kurang penting untuk kehidupan kita, karena dengan memiliki smartphone mewah ini kita dapat menjadikan pengeluaran kita jadi sangat tinggi juga. Yang selanjutnya, sifat gemar shopping. Sifat gemar shopping ini biasanya dimiliki oleh para wanita dan ibu-ibu. Jika contohnya kita pergi ke mall dengan tujuan membeli barang A. Setelah sampai di mall, pasti kita akan membeli barang A, B, C, atau D. Selanjutnya yang terakhir yaitu makan makanan yang enak setiap waktu. Makan makanan enak memang sangat berpengaruh pada kebahagiaan kita. Tetapi jika kita terus-terusan makan makanan yang enak seperti junk food, itu dapat menjadi pemborosan pada hidup kita. Jadi kekayaan tidak terdiri dari memiliki harta benda yang besar, tetapi memiliki sedikit keinginan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.